Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, pecinta dakwah dimanapun berada, serta pendengar setia pengajian kitab Durratun Nasihin yang berbahagia. Di subuh pagi ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan iman dan takwa yang senantiasa kita pupuk dan kita asah setiap saat. Mudah-mudahan segala aktivitas dan kegiatan kita menjadi amal barokah di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan mengupas tentang sifat tawadhu, rendah hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman mubtada'un khabaruhu ulaika yujzauna al-ghurfah alladzina yamshuna 'alal ardi wa idafatuhum ila ar-rahmani litakhsis wa tabdil wa innahum ar-rasikhuna fi ibadati ala anna ibadun jam'u abidin katajirun wa tujjar, atau dibaca ala anna ibad jam'u abid wa ibadur rahman katajir ay ibad katajirin wa tujjar. Bedanya ini tujjar jamu taksir haunan. Wa ibadur rahmani, adapun hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang memiliki sifat kasih sayang, karena kata Ar-Rahman itu adalah sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat Allah yang terus melekat di dalam bacaan bismillah, bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wa ibadur rahman, adapun hamba-hamba Allah yang memiliki sifat kasih dan sayang, yaitu ulaika yujzauna al-ghurfah. Mereka itulah orang-orang yang diberikan keluasan kamarnya atau yang menempati sebuah kamar, alladzina yamshuna 'alal ardi, yaitu orang-orang yamshuna yang berjalan 'alal ardi di atas bumi, haunan dengan rendah hati. Wa idafatuhum ilar rahman, penisbat atau penyandaran kata ibad kepada lafaz rahman ini, ila rahman litahsis, untuk menghususkan, wat tabdil, dan mengagungkan. Kenapa? Wali annahum ar-rasikhuna fi ibadatihim, karena mereka itulah orang-orang atau hamba-hamba Allah yang semangatnya kuat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ala anna ibadun
bahwasanya lafaz ibad ini ala anna ibadun, ya maksudnya anna ibad, tetapi dibaca ibadun karena menjelaskan tentang asal muasal daripada kata. Ala anna ibadun jam'u abidin, bahwasanya lafaz ibad ini jamak daripada abid. Abid ibadun. Kata tajirin seperti pedagang, wa tujjar. Tajir seorang pedagang, tujjar para pedagang. Abid seorang hamba, ibadun atau ubad para hamba. Mereka itu siapa? Orang-orang yang disebut kasih Allah, para hamba-hamba penyayang, para hamba-hamba Allah yang memiliki sifat kasih sayang, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan dan rendah hati. Hayyinina ay masyan haynan, berjalan dengan rendah, merunduk, melihat ke bawah, tidak melihat ke atas, membumi bukan melangit. Sifat langit adalah sifat Allah, isti'la, ketinggian, al-a'la. Tidak seperti pernyataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang lebih tinggi. Tidak boleh manusia menyebut dirinya sebagai Tuhan. Manusia tetaplah manusia. Jadikanlah diri kita sebagai manusia yang disifati oleh Allah, yang disebut ibadur rahman. Ciri-cirinya adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Terus merundukkan dirinya, menapaki kaki-kakinya dengan langkah-langkah yang ia pandang ke bawah. Ia tidak pernah mendongakkan pandangan matanya sebagai ciri-ciri sifat sombong. Karena manusia itu tidak boleh sombong. Manusia tercipta dari tanah. Asal muasalnya adalah tanah atas izin Allah, maka jadilah manusia. Kemudian dari berikutnya Allah ciptakan juga dari sperma, bainas sulbi wat tara'ib. Kemudian juga makanannya dari tanah, bahkan akhir hayatnya juga akan kembali dikebumikan di tanah. Manusia diciptakan dari air hina sebagaimana dijanjikan oleh Roma Irama, yang juga berasal dari saripati, tumbuh-tumbuhan yang juga melekat dan tumbuh di tanah. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang memiliki sifat kasih sayang, yang terus berjalan di muka bumi tanpa menapaki kecongkakan, tetapi justru ia menapaki kehidupan ini dengan rendah hati. Hainan itu masdarun, dari kata masdar, jeren dalam bahasa Inggris. Wal ma'na annahum yashuna bisakinatin wa tawadu'in. Haunan itu oleh ulama tafsir diartikan annahum, sesungguhnya mereka itu yamshuna, berjalan, masya yamshuna, tapi bukan dalam konteks dia itu lupa diri. Annahum, mereka itu yamshuna, fi'il mudhari' masya yamshi, jama' yamshuna, bisakinatin, dengan tenang. Sakinah itu diartikan tenang karena sakana yaskun. Sakinah, tenang. Dalam Ar-Rum ayat 1 Quran
ayat 21 bukan ayat 1. Quran surah Ar-Rum ayat 21 disebutkan yang menjelaskan tentang tujuan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha. Laki bisa tenang dengan perempuan. Tapi ini makna haunan ini oleh ulama diartikan dalam surah Al-Furqan ini diartikan annahum yamshuna bisakinah. Orang itu tenang berjalannya. Wa tawadu'in dan tawadu. Tawadu itu rendah hati. Merendahkan dirinya. Menganggap dirinya lebih rendah daripada yang lainnya. Menganggap dirinya lebih hina daripada yang lainnya. Orang lain dimuliakan. Orang lain dianggap mulia. Siapapun dianggap mulia. Dan diri kita dianggap hina. Lebih hina dari orang lain tapi tidak menghinakan diri. Orang lain dianggap mulia. Diri kita dianggap masih kalah mulia dari orang lain. Orang lain dianggap sempurna. Diri kita kalah sempurna daripada orang lain. Selalu menganggap lebih kurang daripada orang lain. Itu yang dimaksud haunan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza rikalani khatabah ngomong hum ing ibad atau ubad. Siapa yang ngomong? Al jahiluna, orang-orang bodoh. Qalu ngocap sapa ibadur rahman salama ing lafat salama. Qalu bisa diartikan mendoakan mereka kepada yang berkata-kata itu. Qalu mendoakan mereka salama, mudah-mudahan diberikan keselamatan. Jadi hamba Allah yang memiliki kasih sayang, sifat kasih sayang itu yaitu berjalan di muka bumi dengan tenang dan tawadhu, dan ketika berbicara dengan orang-orang bodoh, hamba Allah yang memiliki kasih sayang itu tidak lantas menyalahkan si bodoh. Tetapi justru ia ketika orang bodoh salah ngomong, ia berdoa kepada Allah. Sama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya. Umatnya salah. Rasulullah berkata atau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaum saya karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Jika mereka tahu, niscaya mereka tidak akan melakukan kesalahan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat pantas disebut sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang melas kasih. Maka orang-orang ulama yang di dalam tindak tanduknya, langkah-langkahnya, perkataannya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai sabdanya, sesuai hadisnya, sesuai sunnahnya, itulah juga dikatakan ibadur rahman. Ciri-cirinya dua, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ai tasallama atau tasliman atau tasallaman minkum wa matarikatan lakum. Jadi menyelamatkan kepada diri kalian dan meninggalkan hal-hal yang tidak perlu dilakukan untuk kalian. La khaira bainana wala bainakum wala syarr. Tidak ada kebaikan di antara kita dan di antara kalian, wala syarr, dan tidak ada kejelekan. Mendoakan kepada orang-orang yang bodoh tadi, yang berbicara dengannya ibadur rahman itu, didoakan mudah-mudahan selamat, tidak tertimpa kejelekan yang membahayakan diri kita dan dirinya, serta kebaikan yang bermanfaat bagi kita dan dirinya. Au syidadun minal qali yusallimuna fi minal ida wal ismi, yang menyakitkan atau membuat dirinya dosa. Wala tunafi ayat al-qital linasy,
Hihi. Ayat perang juga tidak menyalahkan tentang ayat Al-Furqan ini. Fa inal murad wal i'rad anis sufaha. Ini adalah tentang daripada orang-orang bodoh. Wa tarki wal i'radu wa tarku muqabalatihi fil kalam. Dan meninggalkan untuk berdebat dengannya. Tidak perlu. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesempurnaan iman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Tidak penting ya tinggal aja. Qadi Baidawi. Ruwi'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man dzukirtu baina yadayhi falam yusalli alayya dhahlan nar. Ini sudah penyempurnaan daripada dalil. Man utawi sapane wong tukitu den tutur sapa ingsun baina yadayhi ana di handapane wong falam qara yusalli maca selawat sapa man alayya ngatas ingsun dhahlan moko masuk man annar ing neraka. Ketika nama saya disebut, orang baca selawat, kemudian ia dengar, tidak membalas salawatnya. Karena salawat itu rahmat kalau dari Allah, dari Muhammad itu doa. Maka orang tersebut akan masuk surga dalam hadis ini. Lianna sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda dzikrihi wajibatun indal imami at-Tahawi fi kulli marah. Karena Imam Tahawi menyebutkan lianna sholatah karena saat temani sholawat ala Nabi ngatasi Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi paringi rahmat dan keselamatan sapa Allah maring Nabi Muhammad. Inda dzikrihi ana ing sandingan iman wajibatun iku wajib harus indal imamit Tahawi. Menurut Imam Tahawi fi kulli parah, setiap saat kita diharuskan. Itu maka dalam hadis ini menyebutkan orang yang mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dalam salawat, ia tidak menjawab, maka baginya masuk neraka. Menurut Imam Tahawi itu wajib. Wa qala ba'dul ulama wa qala lan ngendika sapa ba'dul ulama sebagian ulama yakfi muka cukup fil majlisi ana ing dalam panggonan marratan. Yakfi cukup fil majlisi ana ing dalam majlis apa salawat. Maca salawat ay shalah. Marratan wahidatan saambalan. Wa in karrara dzikruhu wa in karrara drapun ngolang-ngolang sapa man wa in karrara drapun berulang apa dzikruhu sebutani selawat ka sajadit tilawati seperti sujud tilawah watam watashmi tilatis dan bersini wong bersin wabi lan kelawan dawu yafta fatwakan sapa ba'dul ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan cukup walaupun hanya satu kali sholawat. Jika disebut bolak-balik nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jawabnya sekali tidak apa-apa. Menurut sebagian ulama. Yakfi fil majlis marratan wahidatan wa in karrara dzikruhu kasajati tilawati wa tashmi tilatisi wa biyufta. Dengan ini pendapat. Wa lafdalul lan utawi kang utama ayu sholli iku yen to maca selawat sapa man alai ngatasi zikru kullama dzukira kullama sekiranya dzukira den tutur disebut. Jadi yang utama adalah selalu menjawab walaupun diulang-ulang intah selesai. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan yang sedikit ini di pagi yang cerah ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan mampu diberikan kejernihan jiwa untuk mencerna dan mengamalkan apa yang kita kaji pagi hari ini. Bahwasanya yang pertama adalah jadilah hamba Allah
yang memiliki sifat kasih sayang, yang selalu berjalan di muka bumi ini dengan tenang dan tawadhu, selalu rendah hati kepada sesama, tidak menganggap diri kita melebih sempurna daripada yang lainnya. Justru sebaliknya, kita selalu dianggap lebih hina dari yang lainnya. Karena dengan menganggap diri kita itu lebih hina dari yang lainnya, sebenarnya kita adalah menyandarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, sebagai pencipta yang memiliki maha kesempurnaan. Kita hanyalah hamba Allah. Kita adalah makhluk yang memiliki segala kekurangan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika orang-orang bodoh berbicara dengan kita, maka kita selalu berupaya mendoakan mereka, karena kebodohan itulah yang membuat mereka itu bertanya hal-hal yang tidak sepantasnya ditanyakan. Tetapi kita menganggap bahwa yang bodoh itu pun adalah makhluk Allah, yang sebenarnya mereka juga memiliki kesempurnaan dari sisi yang tidak kita ketahui. Maka menyadari dan mendoakan mereka kepada Allah, dengan doa itu kita juga berharap balasan yang setimpal dari Allah, ataupun tidak dibalas pun dari Allah, kita bukan masalah, karena yang kita harapkan hakikatnya adalah rahmat dan kasih sayang Allah, sebagaimana Allah sandarkan sifat kasih sayangnya kepada ibadur rahman tersebut. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.